Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita menuju ke video pengimbasan selanjutnya, yaitu video kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai spreadsheet, Google Classroom. Dan saya mohon maaf apabila video ini sangat lama untuk sampai di Classroom Bapak Ibu sekalian, karena memang prosesnya sekali lagi agak panjang. Jadi misalkan Bapak Ibu terpaksa ada yang belum selesai mengerjakan tugasnya, tidak masalah. Jangka waktu kegiatan ini biasanya saya akan menunggu sampai paling tidak itu 1 minggu, sampai dengan Bapak Ibu bisa mengumpulkan segala tugasnya. Jadi saya masih menunggu 1 minggu. Nanti setelah itu baru kita evaluasi, kita rekap. Nanti setelah itu baru terbit sertifikat 32 JP-nya. Baik, mari kita menuju ke selanjutnya, yaitu tentang spreadsheet. Nah, kita lihat panduan tugas yang sudah saya upload di Classroom masing-masing Bapak Ibu. Nah, baik, kita menuju ke sana. Nah, apabila mungkin agak lama loadingnya nih Bapak Ibu, mungkin habis ini saya matikan kameranya, tidak masalah ya. Habis ini masih bisa mendengarkan sambil menyimak tutorial dengan kata-kata saya saja, suara saya saja, seperti itu. Oke, karena agak lama, mungkin saya matikan saja kameranya. Oke, sudah bisa. Untuk spreadsheet ini kita akan mengisi yang membuat spreadsheet yang judulnya kehadiran siswa. Tadi kita buat spreadsheet enggak ya? Di Drive. Kalau enggak silakan buat spreadsheet baru. Oh, spreadsheet kita yang sebelumnya adalah nilai siswa. Nah, yang nilai siswa ini silakan Bapak Ibu kita remove, kita ganti agak berat. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sampai di penggantian judul ya. Ini kita ganti jadi kehadiran siswa. Baik, kita lihat dulu. Oke, kehadiran siswa. Kemudian, nah di sini saya memberikan contoh itu berupa nama siswa dan persentase kehadiran. Namun Bapak Ibu, saya persilakan apabila Bapak Ibu ini ingin membuat dengan gaya yang lain, saya persilakan. Jadi ini untuk contoh saja agar kita bisa mudah membuat diagram batang seperti itu. Oke, saya buat yang sama. Nama, ini kehadiran. Oke, namanya mungkin nama-nama umum ya, Dian, Ayu. Oh, salah ini. Maaf. Kita pindah ke bawah. Oke, ini kehadiran tadi ya. Ya kita isi misal 70%. Jadi tidak harus sama Bapak Ibu ya, maksudnya seperti yang betul-betul saya tulis, nggak harus sama seperti itu. Nah, kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi semacam seperti tabel. Nah, ini tinggal klik border saja. Jadi spreadsheet ini intinya hampir mirip dengan Excel Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita blok. Nah, kemudian kita pilih insert. Boleh dari sini atau boleh dari sini. Saya mudah dari sini aja, insert chart ya. Oke, loading. Saya tunggu. Insert chart. Oke, sudah keluar. Jadi di sini keluar chartnya, diagram batangnya. Apakah sudah sama dengan panduan? Oke, sudah sama. Jadi seperti ini caranya membuat diagram batang Bapak Ibu ya.
sangat mudah. Dan di sini Bapak Ibu bisa dengan mudah mengubah diagramnya atau mengubah judulnya, tinggal diklik 2 kali di sini. Misal judulnya data kehadiran siswa. Nah, tinggal diklik 2 kali. Kemudian apabila Bapak Ibu ini ingin mengganti atau mengcustomize model chartnya, model diagramnya bisa. Misal mau warnanya menjadi, backgroundnya menjadi warna ungu, misal bisa. Saya kembalikan saja, non. Kemudian, nah mau chart dan axis title-nya seperti apa? Ini kan aja judulnya ini. Jadi semuanya ada di sini Bapak Ibu. Pokoknya di chart editor ini. Misal mau ganti modelnya seperti apa. Nah, ini saya pengen merubah model diagramnya itu dengan model yang lain. Saya pengen merubah jadi ini. Tinggal diklik saja. Oke. Jadi sekarang sudah dapat diagram pie atau potongan roti ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah kelihatan masing-masing perbedaannya. Agus berapa, Dian berapa, Dendi berapa, Ayu berapa, seperti itu. Nah, selain itu juga di Google Sheet ini Bapak Ibu sama caranya dengan apa tuh namanya? Sama hampir mirip dengan, bentar, ini kenapa belum bisa saya pindah? Oke, sudah. Jadi sama mirip dengan Excel Bapak Ibu, misal mau menjumlahkan atau mau merata-rata, saya buat rata-rata ya, sama dengan average. Oke, tinggal kita tarik saja. Nah, rata-ratanya ternyata 75%. Mau kita penjumlahan juga bisa pakai sum, lalu mau merubah model tabel pakai lookup juga bisa. Jadi, apa namanya, trik-triknya ini mirip dengan Excel seperti itu. Nah, ini untuk toolsnya. Jadi macam-macam, alatnya ada macam-macam. Nah, ini juga kita bisa create filter, misal nih, ini kemudian kita sort. Oke, yang tadi ya. Nah, ini kita sort, misal dari A sampai Z. Oh, kehadiran namanya ternyata ketarik tadi. Namanya nggak usah sebenarnya. Jadi nanti tinggal di otak-atik aja Bapak Ibu, gimana caranya, misal biar nggak ketarik, biar bagaimana. Pokoknya nanti gampang di sini itu mirip dengan Excel yang sudah kita coba berkali-kali. Lalu ya, jadi banyak sekali fitur-fiturnya. Bold, italic, underline, sama lah ini. Nah, di sini juga kita bisa insert. Misalnya kita mau insert gambar, kita bisa coba kita insert image in cell. Kita masukkan gambar di dalam cell. Seperti apa tampilannya? Kita cari aja Google Image Search ya. Karena saya nggak punya koleksi banyak ini. Coba saya mau masukkan kucing. Oke. Saya masukkan yang ini. Insert. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kecil sekali, tapi paling tidak bisa insert gambar. Di Excel itu bisa nggak sih ya insert gambar? Saya kok jarang sekali memperhatikan Excel ada insert gambarnya. Pokoknya ini menariknya dari spreadsheet. Kita juga bisa drawing di sini, mau langsung berhubungan dengan form juga bisa di sini, mau insert link juga sama seperti dokumen maupun slide yang tadi juga bisa. Nah, mau masukkan komen juga bisa, misal saya yang gambar kucing itu mau saya masukkan komen kepada siapa, misal kepada akun saya yang tadi. Nah, bisa langsung saya komenkan. Seperti itu. Kemudian coba kita cek lagi panduan tugasnya apa.
Nah, panduan tugasnya adalah untuk share filenya itu kepada Oke, kita share file ini agar aksesnya agar bisa dibagikan kepada orang lain. Oke, belum keluar. Sebentar, ternyata Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita akan berusaha nge-share ini ya. Nge-share ini dengan linknya memiliki akses komentar. Oh, mohon maaf, ternyata di panduan saya ini saya salah capture. Ini aksesnya akses viewer aja. Nah, silakan Bapak Ibu mau nyontoh anunya juga nggak apa-apa, nyontoh gambarnya atau mau ngikutin instruksinya. Saya di sini contohkan instruksinya saja Bapak Ibu ya. Oke, share. Kemudian Oke, sambil loading, menunggu. Ini kan tampilan dari akun Belajar ID itu langsung restricted. Restricted terbatas, only people edit can open with this link. Nah, saya klik, kemudian saya ubah restricted-nya menjadi anyone with the link. Jadi siapapun yang punya link itu bisa apa? Apakah cuma bisa melihat, viewer, apakah bisa komentar atau editor. Nah, saya pilih komentar ya, agar ada perbedaan dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu langsung memberikan link ini kepada rekan Bapak Ibu di waktu yang bersama, misal waktu sekarang, Bapak Ibu menjadwalkan misal kita mau bekerja online ya, bekerja sama tapi online, kerja sama-sama tapi online ini di waktu yang sama. Nah, Bapak Ibu tinggal share aja link ini. Misal dijadikan editor. Jadi rekan Bapak yang saat ini mungkin sedang kita jadwalkan rapat bersama tapi online tadi, yang sudah memiliki link ini, kita akan bisa sama-sama melihat di tampilan layar. Oh, ternyata Bapak A itu sedang mengedit, mengubahnya. Bapak B sedang mengubahnya. Itu kelihatan nanti di layar seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya pilih jadi komentar ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu coba sama-sama bareng temennya gitu, biar bisa kelihatan bedanya apa sih menggunakan Google Workspace for Education ini, menggunakan fasilitas-fasilitas dari Google yang terintegrasi internet ini seperti apa. Jadi bener-bener bisa kerja kelompok secara online di sini tuh Bapak Ibu. Semuanya bisa nulis samaan, dan kita bisa melihat di pojok sini biasanya nanti siapa aja yang lagi login, siapa aja yang lagi ngelihat gitu. Jadi kalau ada rekan Bapak yang bilang, ini saya juga lagi buka kok, saya tadi lagi ngerjakan, tapi namanya itu nggak ada di atas sini, berarti dia bohong. Tuh. Jadi kelihatan di sini itu kita benar-benar bisa bekerja sama walaupun online, walaupun misal Meet-nya kita matikan, kita bisa kerja online beneran gitu. Oke, dan ya selesai. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu untuk dieksplor lebih lanjut mengenai spreadsheet ini, karena jujur sangat luas spreadsheet ini. Tidak hanya sebatas ini saja. Nah, ini saya lanjut saja untuk selanjutnya. Selanjutnya ini ada kita buat classroom selanjutnya ya. Baik. Nah, mana tadi ini sudah kita buat classroom. Nah, classroomnya saya buka classroom yang sudah saya buka tadi. Oke, di sini. Saya kira Bapak Ibu semua pasti sudah pernah dan pasti sudah sangat banyak menggunakan classroom. Jadi di pojok kiri atas ini, kalau kita bagian sini, bagian teaching itu berarti ini adalah kelas-kelas yang kita ajar, yang kita disebut sebagai guru. Lalu kalau yang di bagian bawah ini enroll atau apa ya, kalau namanya sebagai siswa, ini adalah kita di sini sebagai siswa, sebagai peserta seperti itu. Dan archive kelas itu berarti kelas-kelas yang sudah kita simpankan, yang sudah kita arsipkan gitu. Jadi dia nggak muncul di sini, tapi kelas itu nggak hilang, ada di arsip seperti itu. Oke, kita coba membuat kelas dari awal Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih create class. Oke, silakan masukkan nama kelasnya, mungkin
saya buat practice, sectionnya saya buat tanggal. Nah, lantas setelah itu coba sambil saya lihat ada apa di sini. Oh, ternyata membuat tugas ya, membuat tugas yang mana nama kelasnya adalah latihan GWE, deadline penugasan, dan kirim terjadwal. Oke. Mana tadi? Oh, ini. Baik, kita sudah masuk. Nah, di sini ada tampilan header-nya Bapak Ibu. Nah, header-nya ini bisa untuk mau diubah, misal jadi header sendiri atau ngambil aja yang sudah ada template-nya di sini. Atau Bapak Ibu buat dulu desainnya pakai Photoshop, pakai Canva, pakai Corel. Silahkan. Kalau saya sukanya pakai Canva karena sangat mudah kayak gitu. Lalu, nah di sini kalau mau upload sendiri silahkan upload di sini. Nah, bedanya Google Classroom Belajar ID dengan Google Classroom biasa itu apa? Di sini kita ada Meet-nya. Jadi langsung kita misalkan mau generate Meet link langsung, membuat Meet langsung bisa di sini. Itu bedanya ya, Bapak Ibu. Oke, lantas kita mau buat kelas. Tentunya di sini bisa silakan di-create, apakah mau buat penugasan, apakah mau buat quiz. Kalau di quiz itu nanti langsung terintegrasi dengan form. Apakah mau buat pertanyaan, biasanya pertanyaan modelnya jawabannya yang agak panjang-panjang gitu. Ataukah hanya mengisi, membuat materi saja. Kalau di sini biasanya nggak ada deadline-nya ya, kalau hanya materi itu. Dan tidak ada penyerahannya, maksudnya anak itu, siswa itu baca atau enggak, ya cuman materi gitu aja dikasihkan gitu. Reuse post itu misalkan kita ngambil dari kelas lain yang sudah pernah kita buat, mau kita reuse lagi bisa. Atau kita buat topiknya dulu agar rapi, tidak tercecer. Itu juga bisa di sini ya. Saya langsung aja buat assignment. Assignmentnya misal tugas, terus tonton dan kerjakan tugas. Nah, di sini bisa langsung. Jadi di sini itu sudah ada lampiran, berbagai macam lampiran yang bisa kita buat, kita klik langsung agar siswa itu bisa langsung mendapatkan lampiran itu gitu. Nah, saya buat ambil materinya dari YouTube ya. Ini karena saya adalah di sini mengajar, banyak mengajar yang pertanian. Saya mau mencontohkan misal materinya itu materi tentang urban farming. Tapi belum keluar-keluar ini. Aduh. Oke. Nah, lanjut. Ini coba saya klik urban farming, pertanian perkotaan. Saya cari. Oke, kemudian saya add. Nah, ini itu langsung masuk sebagai lampiran di siswa. Kemudian untuk penugasannya itu taruh di mana? Nah, penugasannya bisa sampai mana di sini tadi? Oh, misalkan kuis boleh boleh boleh. Atasnya tugas, bawahnya langsung langsung ya, langsung ada kuisnya bisa. Misal di sini saya langsung membuat Google Form bisa. Oke. Atasnya kan ada materi. Ada materi, langsung bawahnya ada kuisnya, biar langsung siswa bisa mengerjakan dan menjawab apa yang sudah tadi dipelajari di materi yang di-post, seperti itu. Oke, nah cara membuatnya itu ini mirip seperti tadi ya. Ini saya buat judulnya aja, buat ini seperti kuis gitu. Kuis urban farming.
Nah, cara pengisiannya sama seperti kita membuat form pada umumnya. Kalau kita mau menyimpannya sebagai judul yang sama, tinggal diklik aja, nanti tinggal send, seperti itu, sudah beres. Nah, jangan lupa di sini yang penting adalah restriknya, ya. Jadi kalau restriknya itu masih kita centang tadi, maka dia masih hanya nanti buat yang akun belajar ID yang saya berarti yang SMK saja gitu. Dan jangan lupa limit to one respon. Jadi nanti siswa tidak bisa memasukkan 2 kali. Itu ya. Oke, kita pilih save, sip, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan deadline, nah jadi di sini silakan masukkan deadline-nya mau kapan, hari apa, kemudian pilih time-nya mau jam berapa. Nah, apakah ada mau topik tertentu, poinnya apakah akan 100. Nah, ini apakah untuk semua siswa atau hanya 1-2 siswa saja. Misalkan mau memasukkan rubrik juga bisa, contohnya gini. Oke, jadi kriterianya apa? Nah, silakan di sini diisi, terus level titelnya bagaimana? Silakan diisi di sini. Lebih lebih sebenarnya lebih paham kalau yang di sini itu kalau pakai bahasa Indonesia. Saya kalau bahasa Inggris juga lupa ini maksudnya bagaimana. Pokoknya ini seperti kita buat rubrik. Jadi nanti nilai totalnya itu berapa? Misal di sini totalnya itu adalah 100 ya. Kalau dia berarti lengkap. Nah, kita tambah lagi. Misal kita kasih dia itu 90. Kalau jawaban dia hampir atau baik gitu aja. Kalau ini misal sempurna gitu. Nah, misal yang sini kita kasih 80, 70. Nah, kita kasih cukup. Oke, nah seperti itu. Itu untuk rubriknya. Ini saya discard saja. Lalu di sini pilih yang mana. Bapak Ibu bisa pilih nih, assign itu langsung nanti ditugaskan, schedule itu berarti nanti terjadwal. Kalau save draft berarti masih jadi draft dulu. Jadi belum muncul di tampilan kelasnya siswa-siswa. Tinggal mau pilih yang mana. Nah, untuk panduan kita pilih schedule ya. Jadi silakan kalau di sini tanggal 2 berarti mungkin Bapak Ibu itu pengen ngepostnya itu misal nanti malam. Nanti malam biasanya ujian itu kan bilangnya ujian mulai pukul sekian. Nah, ujiannya ini misal bisa diakses itu dari mungkin 00 pagi misal ya. Ada jam 00. Ya, misal seperti ini. Dari jam 12.01. Ya, misal seperti ini, kemudian kita pilih schedule. Oke, jadi nanti tugas ini akan otomatis di jam tersebut, di waktu tersebut akan dia upload, akan dia mengunggah, dan nanti siswa akan langsung mendapatkan penugasan itu di classroomnya masing-masing. Nah, kemudian ini sudah, kita lihat yang selanjutnya. Oke, nah Bapak Ibu di sini bisa mengundang, silakan untuk mengundang siswanya langsung bisa atau mau mengundang guru. Untuk mengundang siswa tadi caranya ada 2. Pertama adalah membagikan link ini, bukan link, membagikan kode classroom, kemudian juga bisa mengundangnya atau membagikan linknya. Yang kedua dan yang ketiga adalah bisa type nama atau emailnya. Jadi kalau nama siswa itu udah sering kita gunakan di kelas-kelas kita, biasanya kalau emailnya sudah sering kita gunakan sebagai siswa, biasanya itu namanya tinggal kita type saja, nanti akan muncul emailnya. Nah, ini kita contohkan ya, misal ini akun saya yang personal, ini saya type namanya saja langsung keluar dia akunnya.
kayak gitu. Nah, seperti itu bisa langsung di-invite. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa meng-invite teacher. Jadi, di satu kelas itu, di satu ruang itu bisa ada 2 guru atau 3 guru, tidak masalah. Jadi misal di situ ada pengajaran yang modelnya tim ajar gitu. Nah, di sini bisa. Jadi ada beberapa guru dalam satu ruang kelas seperti itu. Dan nanti kalau Bapak Ibu guru sudah mengerjakan kelasnya, nanti grades-nya akan muncul di sini dan nanti bisa dikembalikan. Nah, contohnya saya buka yang pelatihan belajar dengan Google Workspace ini. Oke. Nah, saya buka di bagian grades. Nah, ini adalah bentuk grades-nya dan di sini langsung kelihatan siapa-siapa saja peserta yang sudah mengumpulkan penugasan dan nah ini mana yang missing, mana yang sudah melakukan tapi terlambat, tidak masalah. Jadi seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, saya ada batas pemakluman itu kurang lebih adalah seminggu. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya untuk dikerjakan saja dengan santai penugasan-penugasan yang ada. Memang kesannya kok kayak banyak, kok misalkan Bapak Ibu sudah ikut belajar ID yang sebelumnya ya, kok gini-gini aja model penugasannya, yang teori juga kok sama seperti itu aja. Ya karena memang standarnya seperti itu. Kita harus memiliki peserta pengimbasan yang standar seperti itu Bapak Ibu. Yang standarnya sama gitu. Nggak boleh kurang. Justru malah kita masing-masing trainer itu pengennya menjadikan pesertanya lebih daripada yang lain gitu. Makanya di sini saya berikan prakteknya agar Bapak Ibu kita bisa praktek sama-sama, walaupun mungkin kita tidak bisa langsung via Meet atau via Zoom, tapi bisa saya berikan tutorialnya via video seperti itu. Oke, nah itu sudah Bapak Ibu ya, nanti silakan untuk dieksplor lagi tentang penggunaan classroom-nya. Lalu kita lanjutkan ke ini, oh kalender. Oke, baiklah. Kita buka kalender. Nah, silakan klik di sini, titik 9, lalu buka kalender. Panduannya adalah membuat pertemuan wali murid. Baik. Kita membuat kalender baru ya, berjudul pertemuan wali murid. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini tampilan kalender Bapak Ibu semua, bahwa kalau menggunakan kalender ini sangat mudah karena langsung timeline-nya itu kelihatan, garis waktunya tuh kelihatan. Mana garis-garis waktu Bapak Ibu itu yang padat, yang penuh. Jadi kita bisa bikin suatu event atau kegiatan itu tidak bertubrukan gitu satu sama lain. Dan kita juga bisa tahu jedanya. Oh, waktu istirahat saya cukup enggak ya cuman segini. Oh, misalkan perlu tambah lagi kayak gitu. Nah, di sini ini kan kalender saya, jadi sangat banyak sekali. Ini perlu jadi kalau udah agak terlalu banyak kayak gini Pak Ibu ya itu perlu suatu waktu itu kita sortir, kita hapusin mana yang sudah habis, mana yang belum. Nah, silakan di sini klik tanda plus ini, kemudian buat kalender baru. Oke, create new calendar. Nah, silakan di-create kalender barunya. Kalau tadi di panduan itu adalah membuat pertemuan wali murid. Nah, silakan buat yang seperti itu atau Bapak Ibu ada yang lain juga tidak masalah. Yang penting sama-sama modelnya sama kayak gitu. Oke. Nah, tadi setelah pertemuan wali murid itu sudah dibuat, nah saya nggak usah buat lagi karena udah ada yang tadi. Oke, ini tinggal saya buka yang pertemuan wali murid. Mana sih? Oh, ini saya close aja biar kelihatan. Nah, jadi pertemuan wali muridnya, Bapak Ibu bisa misalkan
yang diklik ini aja ya, nanti langsung warna kalendernya itu adalah warna sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian silakan diklik, ditambahkan jadwal bertemu wali murid. Oke, kita buat yang sama. Oke, jadwal bertemu wali murid, silakan sesuaikan tanggalnya mau kapan, jamnya mau kapan. Kemudian di sini bisa add guest. Jadi masukkan tamu. Misalkan wali murid tersebut punya email aktif, wali muridnya juga aktif menggunakan surel, gitu bisa langsung di add saja emailnya. Jadi di sini bisa gampang, nanti akan langsung masuk ke pemberitahuan di email yang bersangkutan, sehingga tidak perlu kirim ini lagi, tidak perlu kirim undangan lagi via Gmail kayak gitu. Nah, di sini juga tadi sudah benar atau belum bisa dicek di sini. Oh, udah benar murid. Oke, tinggal di save saja. Itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah menggunakan kalender ini, dan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu juga menggunakan kalender itu sebagai pengingat di HP. Jadi langsung otomatis nanti bisa diingatkan kalau ada kelas apa, ada pelatihan apa, gitu. Mungkin itu tentang kalender, silakan Bapak Ibu buat mengeksplor menggunakannya biar hidup kita lebih efisien, efektif, efisien. Hidup dan pekerjaan kita juga bisa terbagi, terpilah-pilah kayak gitu. Selanjutnya adalah yang nomor 18. Oke, kita akan mencoba membuka Meet. Kita tunggu dulu Meet-nya. Oke, jadi menggunakan Meet ini jauh lebih sederhana menurut saya daripada kita menggunakan Zoom. Nah, jadi beberapa waktu lalu saja saya masih kaget, oh ternyata Meet itu sesimpel ini. Zoom itu kan harus, misal nih saya berjaringan saya kurang bagus, terus saya terkick dari forum, padahal saya penyelenggaranya, saya yang buat kode-kode itu misal. Pas masuk lagi, saya tidak menjadi host gitu. Saya bukan penyelenggara, tapi saya sebagai peserta biasa. Penyelenggaranya bisa jadi orang lain atau co-host saya yang tadinya ada. Bayangkan kalau kita membuat acara online dan kita tidak punya co-host atau penyelenggaranya cuma kita sendiri. Jadi itu sangat riskan kalau di Zoom ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Meet ini gampang karena sekali yang buat itu kita, penyelenggaranya kita, hostnya kita. Selanjutnya pun ketika kita misal terkick atau terlempar dari forum itu pas online, tiba-tiba jaringan mati, listriknya nggak internetnya tidak stabil, kita masuk lagi dengan kode yang sama, itu kita akan menjadi hostnya lagi, penyelenggaranya lagi gitu. Jadi apalagi kalau kalau kita menggunakan akun Belajar ID itu kan kita ada fasilitas merekam. Nah, itu yang bikin bagus juga karena rekamannya itu akan langsung kesimpan di drive, bukan di laptop. Jadi nggak bakal berat. Nah, untuk ini silakan untuk bisa start an instant meeting kalau mau langsung buat meetingnya sekarang, atau membuatkan jadwalnya dulu di kalender, langsung terjadwal di kalender bisa, atau buat meetingnya nanti. Kita buat yang nanti ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini here's your joining info. Nah, silakan ini tinggal di copy saja. Jangan lupa untuk disimpan karena kita penyelenggaranya jangan sampai hilang. Kita simpan di sticky note misal. Jangan sampai kehapus atau hilang kalau acaranya belum selesai. Nah, ini gampang. Jadi kode-kode unik ini itu ya sekali kita ngeklik itu punya kita. Dan kebetulan juga Meet ini masih gratis ya sejauh ini yang saya tahu, itu bahkan 2 jam 3 jam penggunaan itu masih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Kalau Zoom itu kan terbatas hanya 1 jam gratisnya. Nah, kalau di sini itu masih free, masih bebas, apalagi Google Workspace for Education. Jadi masih mudah, masih bebas.
tapi kuota peserta itu hanya dibatasi 100 orang. Jadi, kalau Bapak Ibu ini mau menggunakan Google Meet dengan kapasitas lebih, ya satu-satunya cara ya menaikkan level Google Workspace Bapak Ibu nih, misal membeli lisensi yang premium atau yang bagaimana. Tapi kalau pengen cara yang gampang, bisa membuka StreamYard. Ya, bisa membuka situs StreamYard ini. Jadi StreamYard ini itu seperti alat ketiga dari perusahaan lain, tapi sudah sangat membantu bagi kita yang punya akses Google Meet ini agak terbatas terbatas pesertanya, kita bisa StreamYard-kan atau kita streamingkan ini dengan Facebook, dengan YouTube. Nah, caranya bagaimana? Nanti bisa mungkin kapan-kapan kita bahas ini lagi ya untuk StreamYard itu. Sementara kita fokus dulu ke tools-tools yang ada di GWE gitu. Oke, tadi sudah ya, lanjut kita ke Gmail. Nah, ini saya mau nyoba ini aja, manual aja, kode yang tadi. Oke, kode yang tadi itu kita copy dan kita masukkan ke Gmail. Oke, kita tunggu dulu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Jadi, ini kita sudah buka Gmail, lalu kita buat compose atau tulis pesan. Nah, dalam menulis pesan ini, Bapak Ibu perhatikan, mohon tidak mengawali dengan kepadanya. Jadi, kepadanya itu terakhir aja nanti. Kita mulai dengan subjek dulu. Misal subjeknya apa? Misal undangan meeting. Oke, undangan meeting. Kemudian kita lihat tadi nah, ini adalah jadwal meeting Bapak Ibu. Nah, di jadwal meeting ini, nah tadi, di jadwal meeting ini silakan untuk memasukkan link Google Meet-nya. Nah, Google Meet yang sudah terjadwal tadi itu, silakan klik yang ini, insert link, kemudian masukkan alamatnya, alamat Google Meet-nya tadi. Oke, kita pilih oke. Nah, langsung jadi di sini nanti sudah keluar bahwa tulisan yang kita pilih tadi itu langsung berwarna biru dan berlink. Nah, ini memudahkan nanti kalau mendapatkan kiriman email itu tidak perlu banyak huruf-huruf, angka-angka, alamat URL-nya, langsung aja kata-katanya yang diubah jadi hyperlink seperti ini. Kemudian juga untuk Gmail, kita lihat lagi panduannya. Oke, kita belajar tentang menyortir email, Pak Ibu ya. Nah, untuk menyortir email itu silahkan klik di sini, search all conversation, kemudian Bapak Ibu bisa mencarinya berdasarkan misal pengirimnya siapa. Misal seperti ini bisa langsung nanti ini adalah email-email yang dikirim oleh yang bersangkutan. Bisa juga Bapak Ibu menyortirnya atau memfilternya itu menggunakan lampiran. Nah, untuk lampiran sendiri silakan di sini has attachment, kemudian ditulis di sini berapa MB mungkin attachmentnya yang Bapak Ibu ingat karena nyarinya itu kemarin ada file yang menggunakan lampiran yang seperti apa, bisa di klik di sini, dituliskan di sini. Nah, seperti itu. Nanti bisa di-create filter. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, setelah ini apalagi yang kita perhatikan? Kita membuat label baru. Cara membuat label seperti apa? Oke, ini kita escape dulu.
Nah, untuk membuat label, kita kembali dulu. Nah, untuk buat label sendiri itu Bapak Ibu bisa memulainya dari misal dari sini bisa. Jadi Bapak Ibu ada satu email yang menurut Bapak Ibu kayaknya perlu kita bikin label baru deh. Bisa klik kanan, kemudian bisa pilih label as, pilih create new. Nah, silakan tulis mau labelnya apa. Atau mau dari bagian yang lain, kita lihat lagi. Kita coba saja. Oke, agak lama ya bukanya. Dan ini adalah contoh-contoh label-label yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah saya buat di sini, nanti muncul di sebelah sini. Oke, ternyata koneksinya bermasalah. Hmm. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa misalkan mau membuat label color gitu, ingin diwarnai jadi warna tertentu, bisa agar membedakan ya dengan email-email yang lain. Terus kalau Bapak Ibu ini sudah tergabung dengan chat atau dengan ruangan chat tertentu, maka akan muncul di sini. Seperti yang tadi yang muncul di layar saya itu adalah percakapan room-nya. Begitu, yang percakapan room yang sering muncul. Oke, nah ini settingan. Seperti kemarin sudah dijelaskan, Bapak Ibu bisa memilih temanya seperti apa. Apakah mau default, ataukah mau tema-tema yang unik-unik, biar menarik. Atau bisa juga pilih see all settings. Jadi kita melihat settingan langsung di sini. Nah, misal oke, kayak gini. Nah, labelnya juga bisa dipilih apakah startnya itu di show atau di hide, silahkan dipilih. Ataukah inbox-inbox penting itu, yang penting itu diperlihatkan atau disembunyikan. Jadi di sini settingannya di sini Bapak Ibu ya. Terus label juga ini mau mana yang di hide, mana yang ditampilkan, ini bisa dibikin di sini. Oke, kita kembali. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak Ibu cara kita mempersonalisasi email agar makin menarik, agar makin bagus ya tampilannya seperti apa. Nah, ini jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sepertinya sudah pas, sudah semua sudah ditampilkan mulai dari tadi pusat bantuan Google Drive, ada pula Drive, Doc, Slide, terus form, kemudian juga ada Sheet, Classroom, Kalender, kemudian juga Meet, dan juga Gmail. Nah, saya rasa itu untuk video tutorial Google Workspace for Education yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, apabila ada tanggapan, pertanyaan, ataupun kita ingin diskusi, kita bisa melakukannya di chat ataupun di classroom. Misalkan Bapak Ibu komentar sebanyak-banyaknya tidak masalah. Eh, Misalkan pula ada yang kurang atau ada yang salah dari penyampaian saya, silakan kita sama-sama belajar di sini. Bapak Ibu bisa meralat perkataan saya ataupun merevisi mana siapa tahu ada yang kurang tepat yang saya sampaikan. Gak masalah Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini, bisa pula saya belajar dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin itu saja video pengimbasan Google Workspace for Education. Nah, saya masih punya hutang satu lagi yaitu video aktivasi pembuatan Canva for Education ya. Jadi Canva for Education itu apa?
apa manfaatnya, bagaimana cara aktivasinya. Tunggu insya Allah di video selanjutnya. Nanti akan saya share materinya di Classroom. Terima kasih banyak dan selamat mengerjakan tugas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.